sekali bab bejana. Kita mulai ini nih perhatian bejana kita terbuat dari apa? Kalau terbuat dari emas dan perak boleh nggak dipakai buat makan piringnya? Nggak boleh. Nggak boleh, betul banget. Nggak boleh. Kalau kalian diundang sama raja-raja nanti kita harus lihat nih, wah ini piringnya emas enggak nih? Kalau emas tidak boleh dipakai. Kalau kita pakai bejana orang kafir, kira-kira boleh nggak? Ada yang ingat boleh nggak ya? Kalau kita pakai bejana orang kafir, boleh? Boleh kata Nabi, asal yang pertama nggak ada bejana lain, betul nggak? Kalau ada bejana yang lain harus pakai punya orang Muslim gitu ya. Bejana yang bersih yang bukan punya orang kafir, piringnya orang kafir. Kalau misalnya nggak ada piringnya selain piringnya orang kafir, maka boleh dipakai tapi dicuci dulu biar bersih gitu ya. Karena khawatir orang kafir ini menggunakan piringnya dalam memasak atau menghidangkan makanan haram. Ada daging babi yang haram dimakan oleh orang Muslim. Nah, ternyata dimakan sama orang kafir di piring tersebut. Maka kita harus berhati-hati, harus dicuci dulu, baru dipakai. Kalau enggak, khawatir najisnya masih nempel, gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bab berikutnya. Bab tentang najis, tentang bagaimana sih kita caranya membersihkan najis, membersihkan tempat-tempat yang terkena najis jika kejatuhan sebuah najis. Oke, kakak izin share screen ya. Kalau suaranya nggak jelas, nanti tolong kasih tahu ya. Nah, sudah muncul layarnya? Sudah ya? Bab berikutnya setelah waktu pertama kita belajar tentang air, terus belajar tentang bejana, sekarang masuk ke bab berikutnya tentang najis dan tata cara menghilangkannya. Nanti pertemuan selanjutnya lagi kita akan belajar tentang bab wudhu, gitu ya, bab wudhu. Nah, pembahasan tentang bab najis ini meliputi kewajiban dan tata cara menghilangkan najis, meliputi gimana sih membersihkan tempatnya, terus kondisi-kondisi yang dimaafkan jika ada najis di sana, gimana, kondisi apa aja kayak itu. Dan yang kedua, pembahasan tentang jenis-jenis najis dan cara membersihkannya sesuai jenisnya. Sebenarnya kita sudah sempat singgung ya teman-teman di bab awal-awal tentang macam-macam najis. Ada yang ingat? Ada berapa macam-macam najis waktu itu? Ada satu, dua, apa tiga? Ayo, ada yang ingat nggak? Ada dua. Ada lagi jawabannya? Tiga. Ada tiga ya, betul. Ada najis mukhafafah, mutawasito, dan mughaladhah. Nanti setiap najis-najis ini nih apa berbeda cara membersihkannya. Oke. Nah, pembahasan najis yang disampaikan di sini adalah najis hukmiyah, teman-teman. Jadi ada najis ainiyah dan hukmiyah juga. Kalau ainiyah itu zatnya, bentukannya tuh udah najis, udah nggak bisa dibersihkan. Misalnya nih air pipis nih, teman-teman, gimana cara ngebersihin si air pipis itu? Itu nggak bisa. Kita bisanya membersihkan tempat yang terkena air pipis, gitu. Mengerti nggak? Jadi ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu ya dia dari sananya udah najis, nggak bisa kita bersihkan gimana pun caranya.
Contohnya tadi air pipis. Nih ada satu botol air pipis. Gimana nih air pipis ini tuh bisa berubah menjadi air suci? Nah itu nggak bisa. Ya nggak ada caranya untuk membersihkan si air pipis ini. Gitu. Nah, tapi berbeda dengan air pipis yang jatuh ke lantai. Maka najis yang ada di lantai itu gimana nih cara membersihkan lantai yang ada si pipisnya? Nah, kita bersihkan si apa namanya? Si lantai tersebut dari najis hukmiyah yang terkena si air pipis itunya gitu ya. Jadi si lantainya itu bisa jadi bersih dari air pipis itu, tapi si air pipis nggak bisa bersih, nggak bisa diminum nantinya gitu. Tapi lantai kalau udah kita pel, kita bersihkan dengan air, bisa bersih, bisa kita duduki kembali. Nah, jadi yang akan kita bahas ini cara membersihkan tempat-tempat atau sesuatu yang terkena oleh najis gitu ya. Yang pertama itu tentang khomer. Ada yang tahu khomer itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Aira, tahu khomer nggak Aira? Gak tahu. Iya, gak tahu. Karena kita alhamdulillah sebagai keluarga muslim terhindar dari yang namanya khomer. Khomer itu bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah minuman keras. Kalau sekarang minuman beralkohol, minuman yang memabukkan. Namanya khomer. Disebut khomer karena dia itu mirul akal, gitu ya. Dia itu bisa memabukkan akal. Akal dia itu bisa mabuk, bisa hilang, bisa melayang gitu gara-gara si khomer ini. Nah, diri hukumnya itu haram diminum. Haram diminum, haram digunakan. Karena dia berbahaya bagi tubuh kita. Orang yang minum khamar ini otaknya bisa rusak, bisa melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Bisa melakukan hal-hal yang berdosa. Jadi ada dulu orang yang ditawarin mau minum khamar atau mau mencuri gitu ya. Kemudian si orang tersebut itu milih minum khamar karena kalau mencuri ketahuan dipotong tangan zaman dulu itu. Dalam hukum Islam dipotong tangan kalau misalnya mencuri. Ternyata dia ditawarin bunuh. Dia minum khamar, mencuri atau membunuh. Dia milih ya udahlah minum khamar aja gitu daripada membunuh atau mencuri. Kalau diminum khamar, dia mencuri juga dan dia membunuh juga. Jadi khamar itu kata Nabi umul khobais. Umul khobais itu artinya ibu dari dosa-dosa besar. Orang yang sudah minum khamar itu bisa melakukan hal-hal yang buruk sekali. Sehingga disebut umul khobais. Dia yang tadinya enggak niat mencuri, bisa mencuri. Dia yang enggak niatnya bisa minum. Karena ketika minum, dia tidak sadar. Otaknya itu terpengaruh oleh minuman tersebut. Orang yang tadinya pemalu bisa jadi pemberani dengan minum khamar itu. Nauzubillahi min zalik. Karena berbahaya, Allah Subhanahu wa taala larang khamar ini untuk kita minum. Nah, tapi nanti di surga nanti kita bisa minum khamar, diperbolehkan minum khamarnya. Bahkan ada sungai khamar. Karena khamarnya nanti di surga tidak memabukkan seperti di neraka, di dunia berbeda gitu ya. Dia nikmat, dia enak tapi tidak memabukkan. Jadi nanti dibolehkan teman-teman. Jadi sekarang ditahan di dunia, nanti berenanglah tuh di sungai khamar nanti di surga. Amin ya Allah ya Robbal
alamin. Nah, khamar ini semua tahu hukumnya haram. Tapi ada pertanyaan, apakah khamar ini najis? Hukumnya haram atau tidak, najis atau tidak nih? Misalnya nih, baju kita dicuci sama khamar, boleh nggak? Gitu. Ada noda yang sangat membandel yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan khamar. Kira-kira, kira-kira bisa eh, bisa nggak pakai khamar? Nah, kita melihat dulu nih hukum khamar itu seperti apa. Apakah dia najis atau suci? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Qal, la. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bertanya tentang khamr, tahu arak yang dirubah menjadi cuka. Beliau menjawab, tidak boleh. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih, derajatnya hasan sahih. Apa maksud dari hadis ini, teman-teman? Jadi sahabat Nabi ini ada yang bertanya, boleh nggak sih khamar itu menjadi halal kalau misalnya berubah menjadi cuka? Kata Nabi, tidak, tetap haram. Nah, kita baca ya penjelasannya. Khamar itu adalah najis. Ibnu Hajar al-Asqalani menyertakan hadis tentang khamar ini untuk menjelaskan bahwa khamar adalah najis. Ini kan di bab najis. Kenapa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyertakan khamar dalam bab ini? Padahal kan khamar itu jenis minuman. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis buku Bulughul Maram ini, menyertakan hadis tentang khamar karena ingin menjelaskan bahwa khamar itu hukumnya najis, tidak suci. Nah, sedangkan para muhadis lain, para ahli hadis lain menuliskan bab tentang khamar ini di kitab minuman, di bab minuman. Ya, tetap sama aja teman-teman. Nanti di bab minuman kita ketemu lagi hadis ini. Di bab sekarang kita juga sudah tahu tentang hadis yang tadi. Nah, kita jelasin dulu ya khamar itu apa dan bagaimana hukum pendapatnya baru kita jelaskan tentang hadis yang tadi. Khamar adalah sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal, baik terbuat dari perasan anggur ataupun kurma atau lainnya. Teman-teman pernah dengar kata-kata bir? Di Alfamart tuh ada bir bintang. Nah, itu juga termasuk khamar. Tidak boleh diminum sama kita. Tidak boleh diminum oleh orang muslim. Karena dia bisa memabukkan. Baik itu alkoholnya, kandungan alkohol, kandungan yang memabukkannya itu 0%, 10%, itu tidak boleh diminum. Karena dapat memicu akal kita yang hilang. Tapi kalau alkoholnya itu eh buat apa sih namanya tuh? Membersihkan luka, itu kandungannya berbeda dengan alkohol yang diminum, gitu ya, teman-teman. Nah, khamar itu sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Semuanya yang memabukkan dan menghilangkan akal itu tidak boleh diminum oleh kita, tidak boleh digunakan oleh umat muslim. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat nih ternyata. Apakah khamar itu najis atau suci? Semuanya sepakat kalau khamar itu haram diminum, haram digunakan. Tapi si khamar ini tuh najis apa suci? Baju kita misalnya eh, kita nabrak orang yang lagi minum khamar nih, minum anggur, minum wine ya istilahnya teman-teman. Ketumpahan nih baju kita. Boleh nggak kita pakai sholat baju itu? Atau harus ganti, harus dicuci dulu? Ternyata ada dua pendapat teman-teman.
pendapat yang pertama, ini pendapat mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam langsung harus dicuci dulu, gitu ya. Khamar itu najis karena kadarnya yang masuk jenis minuman seperti itu. Dan dia memabukkan. Orang yang minum itu langsung bisa pusing, melayang, tidak sadarkan diri. Di luar-luar negeri itu banyak orang-orang yang akhirnya melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang hina, teman-teman. Seperti mereka berbicara melantur, kemudian berpakaian terbuka, gara-gara tidak sadarkan diri karena pengaruh khamr ini. Gitu. Ada yang sampai merusak-rusak gedung, itu ada. Karena pengaruhnya yang sangat kuat. Jika khamr mengenai badan, pakaian, wadah, gelas, dan lain-lain, maka sesuatu tersebut terkena najis dan harus dibersihkan. Ini menurut pendapat ulama. Membersihkannya gimana teman-teman caranya? Tinggal menggunakan air. Tidak perlu menggunakan tanah dan 7 kali bilasan. Tidak. Cukup menggunakan air saja. Dibanjur, kalau piring berarti dicuci, pakai sabun biar wangi gitu ya. Kalau pakaian berarti dicuci, di mesin cuci atau pakai tangan, itu bebas. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan mesin cuci atau dicuci pakai tangan, itu jangan dicampurkan dengan yang lain dulu. Dibersihkan dulu ainun najasahnya, kelihatannya baru dicuci barengan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan khamr itu suci, tidak najis. Jadi kalau kena badan, kena piring, itu nggak perlu dibersihkan. Karena khamr itu suci. Yang haram itu minumnya saja. Kalau ininya suci gitu. Ini pendapat sedikit ulama yang mengatakan ini, seperti Imam Daud Az-Zahiri, Al-Laitsi, Asy-Syaukani, dan Robi'ah bin Abdurrahman dan lain-lain. Cuma sedikit dibandingkan pendapat yang pertama, yaitu khamr itu najis. Kok bisa ada perbedaan pendapat, teman-teman? Dalam Islam, dalam fikih itu wajar kalau misalnya ada perbedaan pendapat, bukan sesuatu yang aneh. Ada pendapat A, ada pendapat B gitu ya. Karena ini bab-bab khilafiyah, bab-bab yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Karena para ulama dulu itu tidak semuanya itu mendapatkan hadis-hadis yang sama. Soalnya Imam A dapat hadis itu banyak banget. 1.000 hadis misalnya. Dia mendengar 1.000 hadis atau membaca 1.000 hadis. Ada Imam B yang ternyata baru membaca 500 hadis. Karena mungkin jarak tempuhnya yang jauh, keterbatasan daerah, dan lain-lain. Sehingga ilmu itu nggak bisa datang semuanya kepada beliau. Ditambah lagi, cara berpikir setiap orang itu terkadang berbeda dalam mengartikan hadis atau ayat Al-Quran. Sehingga ya memungkinkan adanya perbedaan. Tapi para ulama itu tidak pernah membenci satu sama lain meskipun berbeda. Gitu ya. Imam Syafi'i suka berbeda dengan muridnya Imam Hambal. Imam Syafi'i juga suka berbeda pendapatnya dengan gurunya Imam Malik gitu ya. Namun Imam Syafi'i mengatakan, aku juga manusia, aku kadang benar, aku terkadang salah, begitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, perbedaan, oh ini jangan langsung kok kamu berbeda.
oh kamu aneh. Mungkin teman kita mengetahui, kita nggak ketahui. Mungkin ya berbeda sudut pandang dan yang lainnya. Tinggal nanti lihat manakah yang lebih kuat gitu. Kalau kita sekarang berbeda sama teman kita tapi tidak memiliki dalil, hanya sekedar aku nggak suka dia, jadi aku harus berbeda sama dia. Itu salah teman-teman gitu ya. Kita kalau berbeda pendapat kita harus meminum khamar ber- eh, untuk berhari kurban orang yang bilang tapi niat itu haram ya. Ada buat panah kemudian gitu. Kira-kira eh misalnya kalian mau masuk SMP nih. Nah, teman-teman semuanya, ayat ini itu menjelaskan bahwa perbuatan yang tadi, salah satunya minuman keras itu adalah rijisun, perbuatan keji. Fajtanibuh, kata Allah. Eh, maka jauhilah, karena ini adalah perbuatan setan. Jauhilah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ternyata teman-teman, orang Arab itu dulunya suka sekali minum khamar. Khamar ini udah kayak air putih. Mereka selalu meminumnya. Nah, kemudian ketika Islam datang, Umar bin Khattab, sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimanakah hukum khamar ini? Karena khamar ini apa merisaukan. Perbuatannya itu ketika orang minum khamar ini mereka berada di luar batas. Bagaimanakah hukumnya?" Diabadikan dengan ayat Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Kata Allah, Kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertanya tentang khamar dan khamar, bagaimana ke hukumnya? Kata Allah, ada jeleknya, ada manfaatnya, tapi jeleknya banyak gitu ya. Tapi di ayat yang ini belum ada pelarangan orang-orang untuk minum khamar. Cuman dibuat pikir, khamar itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi buruknya lebih baik, lebih banyak gitu. Saat itu orang-orang mulai mengurangi minum khamar. Terus ada lagi eh ayat yang menyatakan apa namanya tuh, bahwa tidak boleh minum khamar itu ketika mendekat waktu sholat. Akhirnya para sahabat itu tidak minum ketika mau sholat. Minumnya itu nanti setelah sholat Isya. Baru minum-minum gitu. Nah, itu masih belum ada pelarangan tegas. Baru akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai pertegasan, sebagai penjelasan bahwa khamar itu haram. Jadi teman-teman, minuman keras itu tidak langsung diharamkan ketika Islam datang zaman di Arab dulu. Melalui tahapan-tahapan. Dibilangin dulu, oh ada baik ada buruknya, tapi buruknya lebih banyak. Kemudian naik ke tahap kalau mau minum khamar jangan di waktu mendekati sholat. Gak boleh minum khamar di waktu sholat. Tapi orang-orang akhirnya mengartikan, oh kalau nggak mendekati waktu sholat maka boleh. Akhirnya minum di waktu setelah Isya gitu ya. Setelah itu baru pelarangan Allah Subhanahu wa taala semuanya harus ditinggalkan. Nah, pelarangan khamar yang bertahap ini teman-teman sangat menenangkan hati para sahabat karena
kita tahu meninggalkan kebiasaan yang sudah lama kita lakukan itu sangat sulit. Misalnya teman-teman suka sekali main game. Terus tiba-tiba nggak dibolehin terus-terusan. Atau suka sekali nonton YouTube gitu kan. Gak boleh sama bunda gitu kan. Akhirnya dirampas HP-nya, diambil HP-nya. Nah, itu terasa berat gitu ya. Tapi kalau misalnya pelarangannya itu bertahap, oke kakak nggak boleh main, oke kakak nonton YouTube itu bagus nggak sih, baik nggak sih buat mata. Akhirnya teman-teman berpikir, oh nggak baik buat mata kalau sering-sering nonton YouTube, capek matanya, lelah matanya lihat sinar terus gitu ya. Kemudian nanti dibatasi waktunya sampai nanti teman-teman merasa YouTube nggak seru dan akhirnya meninggalkan dan gak mau nonton HP lagi. Wah, itu kan sebuah perubahan yang sangat luar biasa atas kesadaran sendiri-sendiri gitu. Nah, zaman dulu Allah Subhanahu wa taala tahu para sahabat ini, orang Arab ini sangat menyukai khamar. Kalau misalnya tiba-tiba dilarang, mereka akan kaget dan akan membenci larangan tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat tahapan-tahapan seperti ini agar orang menyadari baik buruknya khamar dan kemudian ketika ada pelarangan ini fajtanibu, mereka menyadari oh iya emang udah buruk. Kita udah tahu nih efek jeleknya khamar itu seperti apa. Nah, maka setelah ada perintah ayat Al-Quran ini, Nabi Muhammad SAW mengumumkan para sahabat yang punya khamar di rumahnya itu langsung membuang khamarnya. Langsung, nggak disimpan lagi, langsung dibuang. Ada yang dibuangnya ke kamar mandi, ada yang dibuangnya ke jalan, dan diserap oleh air, oleh tanah tentunya. Jadi udahlah hilang. Sampai katanya saat itu kota Madinah itu penuh dengan wangi khamar gitu kan. Karena khamar-khamar yang ada di rumah itu benar-benar dibuang. Dari kendi-kendinya itu dibuang. Gitu. Memenuhi jalanan kota Madinah. Gitu. Itulah intinya. Dari ulama yang pendapat pertama tadi mengatakan khamar itu najis. Dari kata rijesun, perbuatan keji. Kalau keji itu menunjukkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang jatuh pada kotor dan bernajis. Maka ketika khamar itu disebut oleh Allah rijesun, maka hal itu adalah najis. Gitu, harus ditinggalkan. Harus dibersihkan kalau terkena. Kemudian ditegas lagi oleh kata-kata fajtanibu. Kata perintah fajtanibu yang artinya maka jauhilah adalah tanda dari Allah bahwa khamar atau minuman keras itu bukan sesuatu yang baik dan harus ditinggalkan karena ada perbuatan setan. Ada ikut campur setan ketika seseorang itu melakukan amalan perbuatan-perbuatan ini. Khamar, maisir, berjudi, al-ansab, berkorban untuk berhala, dan azam mengundi dengan anak panah gitu ya teman-teman. Ikut undian, ikut apa gitu ya. Itu tidak tahan. Kemudian ada hadis tentang bejana orang kafir yang harus jika sudah diyakini terdapat makanan dan minuman haram, bukan halal ya. Haram di dalamnya, ini tipe haram. Jadi teman-teman ingatkan hadis tentang bejana kemarin yang sahabat Nabi itu berada di negeri Syam. Kemudian dia berkata gimana dong kita nggak menemukan bejana lain, piring lain kalau ada di negeri Syam. Kata Nabi ya udah boleh digunakan kalau nggak ada bejana lain. Tapi syaratnya cuci dulu. Karena para orang kafir ini bisa jadi mereka menggunakan atau menghidangkan makanan haram atau minuman haram. Maka dari hadis tersebut melihat bahwa khamar itu adalah najis gitu ya, dengan anjuran Nabi untuk dicuci dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah pendapat yang pertama. Kita lihat nih pendapat orang yang kedua yang mengatakan bahwa khamar itu suci. Apa alasannya mereka?
alasan yang pertama adalah kisah para sahabat tadi yang ketika Nabi mengatakan khamar itu haram. Mereka itu membuang khamar-khamar yang ada di rumah itu ke jalanan kota Madinah. Nabi nggak melarangnya. Berarti boleh-boleh aja dong kalau ada di jalanan gitu kan. Kalau kena sandal kita nggak apa-apa dong, begitu. Nah, tapi dan dalil yang mereka yang kedua itu mengatakan bahwa ada kaidah bahwa segala sesuatu itu aslinya suci. Maka ya suci aja tuh khamar gitu. Nah, namun pendapat yang dipilih dan pendapat yang kuat tentang status khamar ini najis atau suci adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa khamar itu najis. Kenapa pendapat ini yang dipilih? Karena tadi ayat Al-Quran yang tegas mengatakan bahwa khamar itu rijesun dan kita harus meninggalkannya. Kemudian hadis bejana yang kata Nabi kalau bejana orang kafir yang kemungkinan makan khamar gitu kan, minum khamar, makan daging babi, maka kalau mau dipakai oleh kita karena nggak ada bejana lain harus dicuci dulu. Nah, kemudian pendapat yang bilang suci karena para sahabat itu melemparkannya ke tanah gitu ya, itu tidak bisa menjadi patokan bahwa khamar itu suci karena mereka itu melemparkan ke tanah dan si kenajisan khamar itu diserap oleh tanah, jadi bisa suci lagi gitu ya. Dan tidak bisa dijadikan pegangan hadis tersebut, kesaksian tersebut karena ada hadis pendukung yang mengatakan bahwa itu najis. Seperti itu teman-teman. Maka kalau teman-teman kena najisnya khamar, jangan dipakai sholat, harus dibersihkan dulu. Makanan maksudnya itu adalah gelas, piring, sendok yang terkena khamar harus dicuci dulu. Apalagi kalau teman-teman tinggalnya di negara minoritas Islam gitu ya, di negeri luar negeri gitu yang memang kita itu harus teliti gitu kan akan segala sesuatunya, apakah ini makanannya itu menggunakan khamar atau tidak, karena kan ada makanan yang dicampur dengan khamar ya teman-teman, cake itu bahasa Indonesia kue yang dikasih rum jenis khamar. Khamar itu nggak cuman minuman yang beralkohol yang buat mabuk-mabukan aja, tapi ada yang digunakan di masakan juga. Banyak jenisnya teman-teman. Di kopi juga ada, jadi harus hati-hati sekali. Gitu. Sudah diskusi. Paginya. Nah, kita lanjut ya tentang larangan mencampurkan khamar dengan cuka. Ini adalah inti hadis tersebut teman-teman. Kata Nabi SAW kan Nabi tanya, boleh nggak sih khamar itu dicampurkan dengan cuka? Kata Nabi, tidak. Jadi teman-teman, khamar itu haram. Namun jika disimpan terus dalam waktu yang lama-lama khamar ini akan berubah menjadi cuka, teman-teman. Anggur ini kan diperes terus jadi khamar. Kalau diminum tidak diperbolehkan. Terus kita simpan dalam waktu yang lama sekali, bertahun-tahun. Dari zamannya nenek moyang terus kita nemuin ternyata sudah berubah menjadi cuka. Rasanya asam gitu ya. Boleh nggak nih kita makan? Boleh. Karena si khamar ini, si anggur ini berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Tapi kalau si khamar ini berubah dengan dicampur oleh zat-zat tertentu, misalnya bawang, misalnya penambah keasaman atau segala macam yang dapat membuat dirinya menjadi cuka, si cuka yang berasal dari khamar yang dibuat ini tidak boleh dimakan. Tidak boleh digunakan. Tetap haram. Karena dia berubah menjadi cukanya itu atas kehendaknya sendiri. Atas campur tangan manusia. Itu tidak diperbolehkan.
Yang diperbolehkan dimakan itu kalau misalnya khomernya ini berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, khomer itu haram, namun jika disimpan terus, dia akan berubah menjadi cuka. Jika menjadi cuka dengan dirinya sendiri, maka halal dimakan. Jika berubah menjadi cuka karena ada proses dari luar, seperti ditambahkan zat-zat penambah keasaman, bawang, atau dijemur di bawah matahari gitu ya, maka khomernya ini ketika menjadi cuka tetap haram digunakan, tetap najis. Kita gunakan untuk berdiskusi karena bab keledai cukup ini nanti kita lanjutkan di pekan berikutnya. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya baru dilanjutkan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Aira, Amira, Humaira, Hafiza, Konita, Halfa. Apakah mengerti dengan penjelasan yang tadi? Tidak ada yang mau bertanya? Kebayang nggak Homer itu seperti apa, teman-teman? Iya, yang penting teman-teman tahu bahwa itu tidak boleh diminum, tidak boleh digunakan. Nah, dan tidak perlu penasaran gitu ya. Rasanya bagaimana? Terus apakah benar-benar memalukan atau enggak? Itu nggak perlu penasaran. Nanti jawabannya di surga nanti ya. Nah, kemudian kita lanjutkan deh kalau nggak ada yang bertanya ya. Oke, teman-teman tahu keledai nggak? Teman-teman ada yang tahu keledai? Iya, keledai itu seperti kuda ya, tapi dia itu lebih kecil dari kuda. Kemudian kalau di Arab sana itu ya dia itu bagaikan binatang utama yang ada di sana gitu ya. Karena harganya tentu lebih murah daripada kuda, daripada unta. Tapi memang badannya lebih kecil gitu. Nah, ada dua jenis keledai teman-teman. Keledai peliharaan dan keledai liar. Gitu. Ada keledai peliharaan, ada keledai liar. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan. Boleh nggak sih kita memakan keledai peliharaan? Boleh nggak kita makan keledai peliharaan? Kalau keledai liar yang ada di hutan itu boleh dimakan. Tapi kalau keledai peliharaan boleh nggak? Ada hadis teman-teman. Diriwayatkan oleh sahabat Anas
Wa anhu di sini maksudnya merujuk ke hadis yang tadi yang tentang Umar ya, dari Anas bin Malik. Ditulisnya wa anhu karena masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, sejajar gitu ya. Dan dari Anas bin Malik, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma yaumu Khaibar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, ketika perang Khaybar Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talhah untuk menyeru bahwasanya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk memakan daging keledai peliharaan karena ia kotor. Jadi teman-teman, cek suara kakak masih, suara saya masih ada nggak? Tes. Masih ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, perang Khaybar ini perang yang terjadi di sekitar tahun 6 Hijriyah di daerah Khaybar namanya. Kemudian berada di sekitar 100 kilo dari Madinah, teman-teman. Jauh dari lokasi umat muslim, ya kan? Iya, 160 kilo. Nah, kemudian Allah Subhanahu toilet. Iya, silahkan. Nah, kemudian berperang di sana, Nabi SAW Abu Talhah, seorang sahabat Nabi, untuk mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita itu tidak boleh makan keledai ahliyah, keledai peliharaan, gitu ya, keledai yang jinak, keledai yang biasa kita gunakan untuk tunggangan kita. Kenapa? Alasannya itu anfa innaha rijsun, karena dia itu kotor. Karena dia itu kotor. Kenapa dia itu kotor gitu ya? Nah, karena di tas itu. Sebentar ya teman-teman. Jadi dia itu najis karena si keledai peliharaan itu lahmiha, dagingnya, darahnya, pipisnya, pupuknya, semuanya najis gitu ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakannya karena dia memakan apa aja soalnya, karena berada di dalam kan. Nah, sedangkan kalau misalnya humur atau keledai yang berada liar itu mereka itu boleh kita makan karena mereka tidak hidup bersama manusia dan mereka lebih bersih hidupnya karena mereka itu makan yang ada di hutan kan. Sedangkan kalau si binatang keledai ini mereka memakan apa aja yang diberikan oleh manusia sehingga memungkinkan makan sesuatu yang kotor. Jadi dagingnya, kemudian damnya, darahnya, semuanya itu kotor, semuanya itu najis dan tidak boleh dimakan. Nanti para sahabat berbeda pendapat bagaimana tentang keringatnya si keledai ini. Karena kan si para sahabat ini menunggangi keledai ini, tapi keledainya berkeringat. Haram atau
najis gitu kan. Para ulama kebanyakan mengatakan bahwa kalau keringatnya itu halal, bukan halal, enggak najis karena nggak mungkin si keledai ini nggak berkeringat gitu kan. Dan keringatnya pasti nempel ke badan kita. Kalau misalnya najis juga akan sulit sekali hidup kita gitu ya. Karena kita tidak bisa terhindarkan dari si keringat keledai ini kalau lagi menumpanginya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan hal tersebut, memudahkan hidup kita dan mengatakan bahwa keringatnya keledai peliharaan itu tidak haram, tidak najis gitu ya. Tidak perlu membersihkan diri kalau misalnya terkena terkena najis tersebut, terkena keringat dari keledai. Nah, selain itu teman-teman, kenapa keledai peliharaan itu diharamkan untuk dimakan? Yang salah satunya karena keledai ini kalau dimakan habis gitu ya. Karena keledainya habis nantinya, nggak bisa digunakan untuk dinaiki, nggak bisa digunakan untuk berpergian. Jadi Allah jaga juga gitu ya. Allah mudahkan hidup kita. Kalau misalnya boleh dimakan, orang nanti nggak punya lauk, motong keledainya. Nanti dia nggak bisa kemana-mana gitu kan, karena tidak ada kendaraan. Tapi kalau berburu hewan, kemudian dapat keledai liar, itu boleh dimakan karena dia hidup di alam bebas. Begitu. Nah, nggak kelihatan dari tadi layar zoom-nya. Lanjut ke ini bukan keledai ya, salah tulisannya, tapi pada unta. Bagaimana hukum ini unta? Air liur unta. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya. Dari Amr bin Kharijah dia berkata, ketika di Mina Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah kepada kami dan pada waktu itu beliau berada di atas hewan tunggangannya di unta. Sementara air untanya mengalir di atas pundakku. Jadi Amr bin Kharijah itu berada di bawah untanya Nabi SAW ketika Nabi berada di Mina sedang khutbah. Nah, kemudian si air liur binatang ini, si unta ini kan menetes-netes ya teman-teman. Pernah lihat nggak binatang yang netes air liurnya? Nah, hukumnya apa tuh? Di sini dari hadis ini terlihat bahwa Amr bin Kharijah ini terkena air liurnya unta. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa menunjukkan air liurnya unta ini suci. Karena kalau misalnya nggak suci, pasti Nabi tidak akan memposisikan si untanya itu berada di tengah orang-orang, gitu ya. Akan ada di ujung dan tidak boleh memperbolehkan si orang-orang ini berada di sekitaran unta, gitu ya. Nah, tapi diperbolehkan disucikan maksudnya air liur unta ini suci, dan kalau misalnya terkena badan kita, libas kita, baju kita itu tidak najis, tidak perlu kita itu membersihkan diri dari si air liur itu. Beda kalau nanti ada air liur anjing ya teman-teman. Kalau air liur anjing itu tentu sangat kotor, sangat najis, dan kalau misalnya terkena maka kita harus mensucikannya 7 kali ya kan. Kemudian salah satunya adalah dengan menggunakan tanah gitu ya. Tapi kalau air liurnya kucing, ada yang ingat air liurnya kucing itu suci atau najis? Ada yang ingat kah? Suci. Suci, betul.
Betul sekali. Suci ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dijilatin sama kucing itu suci. Kalau ngejilatin pakaian kita suci. Bahkan kalau kita minum bersama kucing juga ya suci. Boleh aja gitu ya. Cuman ya terserah teman-teman apakah berani, apakah suka atau tidak gitu. Karena si kucing ini hidup bersama-sama kita sehingga akan sulit sekali kita kalau misalnya kucing itu haram segalanya. Nah, kira-kira seperti itu, sampai situ dulu yang bisa Kakak sampaikan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang air mani. Ini lebih banyak di laki-laki, tapi perempuan juga perlu tahu agar nanti bisa membedakan mana yang suci, mana yang najis dan bagaimana cara membedakannya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang kencing anak bayi. Udah pernah kita bahas ya, kalau kencingnya anak bayi laki-laki harus gimana ngebersihinnya? Ada yang ingat? Atau cukup dengan dipercikan kalau air kencing laki-laki? Cukup dipercikan saja kalau air kencing bayi laki-laki percikan nggak perlu dibanjur dengan air, tapi berbeda dengan air perempuan gitu ya. Itu harus dibanjur, harus dibersihkan sampai bersih baru diperbolehkan untuk dipakai lagi, dicucikan lagi. Tapi kalau bayi laki-laki nggak perlu seperti itu. Nanti kemudian setelah itu kita akan masuk ke bab tentang wudhu ya teman-teman. Bab tentang wudhu dan ini perlu perhatian bagaimana tata cara wudhu yang benar, apa saja rukun-rukunnya, apa saja sunah-sunahnya, kemudian apa sebaiknya dilakukan ketika berwudhu dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Iya, kalau tidak ada atau belum ada pertanyaan, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih teman-teman. Selamat berlibur. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.